Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan matematika peminatan kelas 11 MIPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal ulangan materi lingkaran. Kita diberikan kisi-kisi soal. Ya, pertama kompetensi dasar menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran dalam berbagai situasi. Indikator soal nanti akan diberikan soal persamaan lingkaran dan sebuah garis. Nanti siswa diminta menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nanti ada level kognitif soal. Ini levelnya L1, level 1 C2. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar kita menyusun persamaan lingkaran yang memenuhi persyaratan yang diberikan. Indikator soal diberikan titik pusat dan jari-jari lingkaran. Siswa dapat menyusun bentuk umum persamaan lingkaran. Level kognitif soal level 1. Di sini C2. Kemudian ketiga, menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Indikator soal diberikan narasi soal cerita, di sini literasi. Dari soal nanti akan terbaca titik pusat dan satu titik lain. Pada soal, siswa diminta memahami posisi titik terhadap lingkaran. Ini soal kita hot ya, tapi levelnya di sini level 2 atau C3 ya. Ini level 2, maaf. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Diberikan nanti narasi tentang soal cerita. Di sini literasi. Dari soal nanti akan diketahui titik pusat lingkaran dan satu garis. Siswa diminta mengetahui hubungan garis terhadap lingkaran. Soal kita hot level 3, di sini C4. Soal pertama, ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Ini lingkarannya diberikan X kurang 4 dikuadratkan tambah Y kurang 5 dikuadratkan sama dengan 8. Yang sejajar dengan garis Y dikurang 7X ditambah 5 sama dengan 0. Soal kedua, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat pada min 3,3 dan berjari-jari 3 akar 2. Dan jadikan ke bentuk umum persamaan lingkaran. Ya, jadi kita ditugaskan di sini tentukan persamaan lingkaran berpusat pada ini. Kemudian nanti ditentukan bentuk umum persamaan lingkarannya. Ketiga, sebuah kapal berada pada titik 3,4 dan kapal itu punya radar mampu mendeteksi hingga 20 km ke segala arah. Jika sebuah objek berada pada koordinat 20,10, dapatkah radar itu mendeteksinya? Nah, berikan alasannya. Nah, kemudian yang keempat, dalam masa pandemi, penyakit menular, orang yang terinfeksi penyakit tidak boleh saling berdekatan satu sama lain. Misalkan terdapat pasien A yang dibatasi oleh wilayah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 6Y ditambah 12 sama dengan 0, dan pasien B dibatasi oleh wilayah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 4Y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ini satuannya dalam meter. Jika ada seseorang yang sedang berjalan dalam persamaan X kurang Y sama dengan 2, apakah orang tersebut berpotensi kena tular penyakit dari salah satu pasien tersebut atau tidak? Kita jawab per masing-masing soal kita yang diberikan. Nah, yang pertama soal kita ini. Nah, penyelesaian. Nah, di sini rumus persamaan garis singgung lingkaran jika gradien diberikan. Ya, ini gradiennya diberikan ya. Kenapa? Karena dari soal kita bisa nanti mengetahui gradien dari garis. Ya. Nah, di sini rumusnya Y kurang B sama dengan MX kurang A ditambah tambah kurang R dikali akar dari M kuadrat ditambah 1. Nah, dari soal itu diketahui ya, R sama dengan akar 8. Ya, akar 8 itu dapatnya dari sini. Ya, ini kan R kuadrat. Jadi R saja akar 8. Dan gradien M itu min A per B. Min dari min 7 ya, per 1 sama dengan 7 ya, itu didapatkan dari sini tadi. Ini rumusannya ya, dirumuskan min A per B. Cuma saja di sini ya A-nya ada di sini ya, ini min 7 per 1. Kemudian kita tinggal substitusi ya, sehingga persamaan kita ini tadi bisa kita ganti substitusi nilai-nilai yang diberikan. Y kurang B berarti Y kurang 5, ini dari soal, Y kurang B. M-nya diketahui 7, X kurang 4 ya, A-nya di sini 4 ya, ini ada 4. Tambah kurang akar 8 R ya, dikali dengan akar 7 kuadrat ditambah 1. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. Ini sederhanakan Y kurang 5 tetap ditulis 7 kali X 7X, 7 kali min 4 min 28.
tambah kurang, ini akar 8, nah, akar 8 itu dikali dengan, itu 7 kuadrat itu 49, 49 tambah 1 berarti 50, berarti 8 dikali 50, itu akar 400, akar 400 itu nilainya 20. Nah sekarang bentuk ini bisa kita sederhanakan ke seperti ini ya, kita pindahkan min 5, berarti min 28 ditambah 5 nilainya min 23, tambah kurang 20. Nah di sini karena dia ada dua nilai ya, nah dia ambil yang positif, positifnya. Nah, jadi Y sama dengan 7X dikurang 23 ditambah 20 sama dengan 7X ya dikurang 3. Karena memang operasi min 23 ditambah 20 nilainya min 3. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini Y kita ambil nilai yang negatif. Jadi 7 ya, maaf. Ini 7. Nah, ini 7X kurang 23 dikurang 20 berarti nilai 7X kurang 43. Jadi solusi dari pertanyaan kita persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 7X kurang 3 dan Y sama dengan 7X kurang 43. Soal kedua, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat pada min 3,3 dan berjari-jari 3 akar 2. Nah sekarang dan jadikan ke bentuk umum persamaan lingkaran. Penyelesaian. Nah rumus persamaan lingkaran ya. Nah ini dalam bentuk baku. Dan nyatakan X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena kita diberikan nilai-nilai, ini ada nilai A, nilai B, kita tinggal substitusi. Nah, ini R-nya juga ada, ya. Nah, kalau kita substitusi berarti X dikurang ya, kurang min 3. X kurang min 3 dari sini. Jadi berarti X tambah 3 dikuadratkan, ditambah Y dikurang 3 dikuadrat. Ini 3 akar 2 dikuadratkan. Ya, ini dikuadratkan, boleh dalam kurung ya. Kita kurung aja. Nah sekarang kita sederhanakan X kuadrat, ini ditulis X kuadrat ditambah 2 kali X berarti kali 3 6X ditambah 9. Ini Y kuadrat dikurang 6Y ditambah 9. Nah ini 9 ya dikali dengan 2 nilainya 18. Kita tinggal menyederhanakan ya, jadikan ke bentuk umumnya ya. X kuadrat terkumpulkan ini Y kuadrat 6X dan ini kemudian min 6Y. 9 ditambah 9 18 pindahkan ke sini, pindah ruas jadi 18 kurang 18 ya. Nanti bentuk sederhananya adalah seperti ini ya. Nah jadi persamaan lingkaran yang berpusat pada min 3,3 dan berjari-jari 3 akar 2 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 6X kurang 6Y sama dengan 0. Ketiga soal kita, sebuah kapal berada pada koordinat 3,4 ya, dan kapal itu punya radar mampu mendeteksi hingga 20 km ke segala arah. Jika sebuah objek berada pada koordinat 20,10, dapatkah radar itu mendeteksi? Berikan alasannya. Nah, kita misalkan ya di sini ada titik koordinat ya, 3,4 ya, karena dia mampu mendeteksi 20 km ke segala arah ya, berarti ya kita asumsikan itu adalah sebuah lingkaran. Nah, sekarang dapat nggak ya radar itu mendeteksi objek yang berada pada koordinat 20,10. Nah, kita selesaikan. Pusat dan jari-jari itu ada 20 ya. Nah, pusatnya 3,4 dan jari-jarinya 20. Maka bersama lingkaran ya bentuknya seperti ini ya. A-nya ada 3, B-nya 4. Kita tinggal substitusi. Kita sederhanakan dulu, ini mungkin 400 ya, 20 kuadrat 400. Nah, posisi 20,10 terhadap lingkaran bisa didapatkan dengan mensubstitusikan harga ya. Nah, kita substitusikan harga, ini X1, ini Y1. Jadi 20 kurang 3, nah ini 10 kurang 4. Sekarang kita sederhanakan, 20 kurang 3 itu 17, ditambah dengan 6, 10 kurang 4 ya, 6. 17 kuadrat 286, 286 ditambah 36, jadi nilainya adalah 325. Karena 325 itu kecil dari 400, itu berarti koordinat itu berada di dalam lingkaran ya. Karena titik koordinat objek berada di dalam lingkaran, maka radar kapal itu mampu mendeteksi objek tersebut ya. Nah, itu nomor 3. Yang nomor 4, dalam masa pandemi penyakit menular, orang terinfeksi tidak boleh saling berdekatan satu sama lain. Misalkan terdapat pasien A yang dibatasi oleh wilayah, ya wilayahnya seperti ini, dan pasien B dibatasi oleh wilayah, ini satuannya dalam meter. Jika ada seseorang sedang berjalan dalam persamaan X kurang Y sama dengan 2, apakah orang tersebut berpotensi kena tular dari salah satu pasien atau tidak?
Ya, kita selesaikan. Nah, kita diberikan persamaan orang yang berjalan itu ya, X kurang Y sama dengan 2. Bentuk ini bisa kita sederhanakan, ini pindahkan aja Y ke sini ya. Berarti Y 2 pindah, berarti min Y sama dengan X kurang 2. Nah, ini persamaan orang yang sedang berjalan. Sekarang sebenarnya kita tinggal mensubstitusikan persamaan orang berjalan itu ke dalam persamaan lingkaran. Ya, jadi persamaan lingkaran kita itu bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nilai Y kita ganti dengan X kurang 2. Nilai Y ini juga diganti dengan X kurang 2. Sekarang kita tinggal menyederhanakan. Ya, X kuadrat tetap ya. X kuadrat dikurang dengan 2 kali X, 2X kali min 2 min 4X ditambah dengan 4. Ini nilainya. Ini min 4, ini min 6X, min 6 dikali min 2, 12. Ya, ini 12 tambah 12. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan X kuadrat tambah X kuadrat, 2X kuadrat dikurang 4 ya. Kurang 4 kurang 6 berarti nilainya min 14. Nah, ini 4 ditambah 12 ditambah 12 berarti nilainya adalah 28. Kita tinggal menyederhanakan ya. Boleh kita bagi dengan 2 karena semua unsur mengandung unsur 2. Ini bagi 2 X kuadrat, ini bagi 2 7, ini bagi 2 14. Ya. Jadi kita cari nilai D ya untuk melihat apakah ada titik potong ya antara garis dengan lingkaran. Kita uji D. D itu dirumuskan dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi B-nya min 7. Kita substitusi. A-nya 4. Maaf, 4 ya. A-nya 1. Ini A-nya 1. Dikali dengan 14. Ya. Jadi nilainya 49 dikurang 56. Berarti nilainya min 7. Karena D kecil 0. Berarti kita ambil kesimpulan. Garis tidak menyinggung dan tidak memotong lingkaran. Artinya orang yang berjalan itu tidak akan ya terinfeksi dari penyakit pasien yang ini. Selanjutnya kita substitusikan juga Y sama dengan X kurang 2 ke dalam persamaan ya yang diberikan tadi soal kita tadi. Itu X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X kurang 4Y tambah 7. Kita tinggal substitusi ya, X kurang 2 dalam persamaan. Jadi persamaan lingkaran kita berbentuk seperti ini. Kita sederhanakan X kuadrat, ini X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ya dari sini. Kemudian 4X tetap, nah ini min 4 dikalikan dalam min 4 dikali X min 4X, min 4 dikali min 2, 8, 7 tetap ditulis 7. Kita operasikan X kuadrat tambah X kuadrat, 2X kuadrat dikurang 4X. Ini sebenarnya ini hasilnya adalah min 4X, ini bisa dihilangkan ya. Nah ini kan dicoret, jadi nilainya 0, min 4X tinggal. Nah, kemudian yang tinggal itu adalah 4 ditambah 8 ditambah 7. 4 tambah 8, 12 ditambah 7 berarti 19. Nilainya 19. Ya, kita cari nilai D karena kita ingin melihat hubungan garis dengan lingkaran. Apakah nanti dia akan berpotongan atau tidak ya. Kita lihat D. D itu dirumuskan B kuadrat kurang 4AC. B-nya berarti min 4. 4 tetap ya, 2 dikali dengan 4 dikali 2 dikali dengan 19. Jadi nilainya min 4 kuadrat 16. 4 dikali 2 kali 19 nilai 152. 16 dikurang 152 min 136. Jadi karena kecil 0 ya, maka kita dapat mengatakan garis juga tidak menyinggung dan tidak motong lingkaran. Nah, kita bisa ambil kesimpulan ya. Jadi orang yang sedang berjalan tidak berpotensi kena tular penyakit dari salah satu pasien tersebut ya, karena memang tidak ada garis yang memotong ataupun menyinggung lingkaran. Nah, sukses untuk kita semua ya, selamat belajar, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.